Berapa yuk? 1 juga, Bu. Ya, ini 1 juga. Karena ya itu tadi dengan alasan yang sama. Ini ordernya orde 3, gitu ya. Tapi pangkat aljabarnya turunan 3 ini pangkat 1. Kok nggak dilihat ini, Bu? Nggak dilihat ini, karena yang dilihat adalah pangkat tertinggi dari turunan orde tertinggi. Jadi yang dilihat itu turunan tertingginya dulu, habis itu dilihat turunan tertingginya ini pangkatnya berapa. Gitu. Jadi ini PD orde 3 derajat 1. Kalau yang ini? 3, Bu. Ordenya 3, betul. Ordenya 2, derajatnya 3. Ya, betul. Sekarang ya, kalau saya punya PD kayak gini misalnya. Aksen. Ini PD orde berapa, derajat berapa? Orde 1 derajat 1. Orde 1, betul, derajatnya keliru. Oh, derajatnya Derajatnya 2. adalah pangkat tertinggi. Iya, betul. Pangkat tertingginya yang ini pangkat 1 memang, tapi yang ini kan pangkat 2. Jadi jawabnya ordenya orde 1, iya, karena turunan tertingginya turunan pertama, tapi derajatnya derajat 2. Gitu ya. Bisa dipahami? Ya, oke. Itu orde sama derajat. Terus ada satu istilah lagi, linier dan non-linier. Kalau saya tanya, apa yang terlintas di benak Anda ketika dengar kata linier? Gitu. Ngantuk ya, kepagian ya kuliahnya. Apa yuk? Garis lurus, Bu. Oke, betul. Linier itu selalu identik sama garis lurus. Lalu apa lagi? Kelas ini nak banyak perempuannya ya, Anya. Saya kok dari tadi cuma dengar suaranya Rachel aja ya. Bagaimana yang cantik-cantik kalau dengar kata linier, apa yang terbayang di benaknya? Ada yang mau jawab sukarela, nggak usah saya panggil-panggil lah ya. Saya cuma mau lihat aja kok ada ternyata perempuannya cukup banyak ya. Biasanya dalam koordinat kartesius, Bu. Apa? Nggak dengar. Biasanya Di koordinat kartesius. Biasanya di koordinat kartesius kenapa? Kalau ada kata linier itu di koordinat kartesiusnya kenapa dia? Dari bersamaan biasanya membentuk garis lurus. Oh iya, betul. Jadi kalau dimensi 2, ya, kalau 2 dimensi yang di kalkulus 1 ini benar lah ya kan, variabelnya cuma 2, X sama Y. Kalau ada kata linier itu identik dengan garis lurus, betul. Kalau digambar di sistem koordinat kartesius,
hasilnya memang berupa garis lurus, itu linear. Kalau secara persamaan, kata linear itu identik sama apa ya? Sama persamaan yang bagaimana? Pangkat 1. Sama persamaan yang gimana? Gimana Charles? Nggak dengar saya. Pangkat 1 persamaannya. Ya, betul. Persamaan yang variabel-variabelnya berpangkat 1 saja. Nah, jadi gini nih, kalau persamaan linear, bukan persamaan diferensial gitu ya, cuma persamaan linear saja, itu kan bentuk umumnya kayak gini, AX plus BY sama dengan C, gitu ya. Jadi yang dilihat kata linearnya itu mengacu pada semua variabelnya. Ini loh, X sama Y-nya pangkatnya 1. Kalau persamaan diferensial linear, maka kata linearnya itu mengacu pada variabel tak bebas sama semua turunannya. Jadi yang harus Anda perhatikan sekarang yang harus pangkat 1 itu adalah variabel tak bebas sama turunan-turunannya. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau ada PD kayak gini, kayak nomor 1 ini, kalau saya tanya ini variabel bebasnya yang mana, variabel tak bebasnya yang mana? Variabel bebasnya apa? Udah dipegangi kepalanya, udah berat kah? Apa yo variabel bebasnya? Cuma 2 loh pilihannya, salah enggak meledak loh ini. Kalian belum pernah masuk ke apa-apa? Variabel bebasnya X. Variabel Atau bebasnya X, betul. Berarti tak bebasnya apa? Y. Berarti tak bebasnya Y. Kalau gitu, kalau disuruh memperhatikan variabel tak bebas serta semua turunannya, berarti yang harus dilihat itu kan Y, turunannya DY, DX, gitu ya. Dan semua, berarti turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga, dan seterusnya. Nah, di persamaan kita itu cuma ada sampai turunan kedua. Jadi yang Anda perhatikan ini saja. Nah, dilihat ini pangkatnya berapa ya? Semuanya pangkat 1 kan? Betul loh. Di suku pertama, turunan keduanya pangkat 1. Suku kedua, turunan pertama pangkat 1. Suku ketiga ada Y pangkat 1 juga. Karena semua variabel tak bebas dan turunan-turunannya berpangkat 1, maka dia memenuhi ketentuan yang pertama ini tadi. Kemudian, koefisien dari ketentuan keduanya, koefisien satu suku tidak bergantung pada variabel tak bebasnya. Itu maksudnya gini, kalau kayak kita lihat kayak persamaan biasa ini tadi gitu ya. Kalau persamaan biasa itu kalau misalnya saya punya persamaan bentuknya kayak gini. XY sama dengan C gitu. Ini kan bukan persamaan linear kan? Karena walaupun pangkatnya 1 semua, tapi ini ada suku, ada X dikalikan sama Y. Nah, yang kayak gitu kan nggak bisa kita katakan itu sebagai persamaan linear, betul? Nah, itu yang dimaksud sama ketentuan yang kedua itu. Jadi nggak boleh ada suku yang ada perkalian antara Y sama turunan-turunannya. Itu. Jadi kalau dilihat ini sekarang nggak ada kan turunan kedua ya turunan kedua koefisiennya 1, turunan pertamanya koefisiennya 3, Y-nya koefisiennya 9.